Berita Israel, selamat menyimak. Operasi Rimon 20 atau Delima 20. Korban dan kerugian dari pihak Israel hanya 1 pesawat rusak. Sedangkan di pihak Uni Soviet 4 tewas dan 5 pesawat hancur. Latar belakang intervensi Soviet ini bermula saat Mesir telah meluncurkan perang atrisi dengan harapan melemahkan cengkeraman Israel di wilayah yang direbut selama Perang 6 Hari 1967. Namun, pada awal tahun 1970, Angkatan Udara Israel telah membangun keunggulan udara sepenuhnya di garis depan sepanjang terusan Suez, dan peluncuran operasi Priha pada bulan Januari mengungkapkan ketidakmampuan Mesir untuk melawan supremasi Israel tidak hanya di sepanjang kanal tetapi juga di jantung kota Mesir. Oleh karena itu, Presiden Nasser dari Mesir meminta bantuan Uni Soviet. Nasser mengunjungi Moskow pada 24–25 Januari tahun 1970, dan membujuk tuan rumahnya untuk memperluas bantuan Soviet. Seluruh divisi Angkatan Pertahanan Udara Soviet, divisi roket anti-pesawat khusus ke-18, termasuk resimen penerbangan tempur ke-135 yang dilengkapi MiG-21M, F dan versi terbaru dari baterai SAM-SA-2 dan SA-3, semua itu dikerahkan ke Mesir. Ini awalnya ditugaskan untuk pertahanan Kairo, Alexandria, dan Bendungan Aswan saja, membebaskan aset pertahanan udara Mesir untuk melibatkan Angkatan Udara Israel di atas zona kanal. Kehadiran dan partisipasi aktif mereka dalam pertahanan Mesir tidak dipublikasikan dan disangkal lama, namun diketahui oleh intelijen Israel tidak lama setelah kedatangan mereka. Pemerintah Israel takut menghadapi negara adidaya dan konsekuensi yang mungkin terjadi, lalu mengarahkan Angkatan Udara Israel untuk menjaga jarak dari pasukan Soviet. Operasi Priha segera dihentikan, dan ketika Soviet membuat kehadiran mereka terasa, langsung dihentikan. Pada akhir April tahun 1970 pesawat Israel tidak lagi terbang ke Mesir, dengan harapan hal ini akan memuaskan Soviet. Soviet dan Mesir, bagaimanapun sekarang mulai menggulirkan barisan pertahanan udara gabungan mereka menuju zona kanal, mengancam akan mencabut superioritas udara Israel. Angkatan Udara Israel menargetkan baterai SAM Mesir dan infrastruktur tambahan, tetapi pada akhir Juni 2 F-4 Phantom telah jatuh ke tangan SAM dan 2 lagi di bulan Juli. Selain itu, para pejuang Soviet juga memperluas lingkup operasi mereka dan menjadi jelas bahwa Soviet, didukung oleh kesuksesan mereka, secara aktif mencari keterlibatan. Pada tanggal 25 Juli MiG-21 Soviet mencegat 4 Skyhawk Israel dalam misi serangan darat dan mengejar mereka ke Sinai yang dikuasai Israel. 1 Skyhawk terkena rudal A-2 atol dan terpaksa mendarat di Refidim. Perubahan hati Israel, baik pemerintah maupun Angkatan Udara Israel saat ini telah menyadari bahwa kebijakan pengekangan terhadap Soviet telah gagal. Untuk pertama kalinya, supremasi udara Israel yang diperoleh dengan susah payah berada di bawah ancaman serius, tidak hanya di tepi barat terusan Suez, tetapi juga di wilayah yang dikuasai Israel. Oleh karena itu, Angkatan Udara Israel mengusulkan untuk menghadapi Soviet secara langsung, dengan harapan untuk menunjukkan bahwa meskipun tidak memiliki jawaban operasional atas susunan pertahanan udara ekstensif yang dibentuk di tepi barat terusan Suez, Angkatan Udara Israel tetap unggul di udara. Kesempatan untuk menghukum Soviet juga akan berfungsi dalam meningkatkan moral yang lesu karena hilangnya beberapa pesawat dan pilot dalam beberapa bulan sebelumnya, dan juga akan terbukti berharga dalam negosiasi gencatan senjata yang akan datang. Kepala Staf Angkatan Udara Israel Mordechai atau Motihot, didukung oleh Kepala Staf Umum IDF Chaim Bar-Lev, membawa kasusnya ke Kabinet Israel pada tanggal 25 Juli. Begitu persetujuan Golda Meir, setelah pemerintah telah diterima, Angkatan Udara Israel kemudian mulai mengatur penyergapan tim yang sangat terencana. Penyergapan semacam itu telah dilakukan sebelumnya, dengan nama kode Rimon atau Delima, dan rencana yang ada sekarang diperbarui dan diberi nama Rimon 20. Awalnya direncanakan pada tanggal 29 Juli kemudian diundur menjadi tanggal 30 Juli. Pertarungan, Kamis, tanggal 30 Juli tahun 1970, dimulai sebagai hari lain dalam perang atrisi yang sedang berlangsung di mana Angkatan Udara Israel menyerang posisi Mesir di sepanjang terusan Suez, 69 dan 201 Skuadron Phantom, 110 Skuadron Voltuh, 113 Skuadron Ouragans dan 115, 102, dan 116 Skuadron Skyhawk mengambil bagian dalam serangan itu. Setelah semua pesawat kembali ke pangkalan, Rimon 20 segera dimulai. Itu dimulai pada pukul 14 waktu Israel, pukul 15 di Mesir dengan Bin Nun, Sela,
Hankin dan Gil menyerang pos radar Mesir di Sohana. Sementara itu, 4 Mirage Squadron 119 milik Amos Amir melintasi Teluk Suez di ketinggian rendah, memasuki wilayah udara Mesir sebelum berbelok ke utara dan naik ke ketinggian 35.000 kaki atau 11.000 meter. Terbang dalam formasi ketat untuk tampil sebagai target tunggal atau ganda pada penerbangan pengintaian rutin, keempat Mirage masing-masing dipersenjatai dengan sepasang AIM-9D Sidewinder. Butuh waktu 11 menit, tetapi Soviet akhirnya tertipu dan mengacak-acak pesawat mereka untuk mencegat pesawat Israel. Pertama dari darat adalah kuartet MiG-21 dari kaum musim yang dipimpin oleh Kapten Kamenev, diikuti tak lama kemudian oleh 2 formasi 4 kapal dari Beni Suef yang dipimpin oleh Kapten Yurchenko dan Saranin. MiG dari formasi terakhir segera membatalkan misi setelah mengalami masalah mesin. 12 MiG lagi kemudian diluncurkan dari kaum musim dan Al-Katamiyah. 2 kuartet Soviet diarahkan untuk mencegat penerbangan pengintaian yang mengganggu, sementara 2 lainnya diarahkan ke apa yang dianggap Skyhawk dalam misi serangan darat. MiG-21R, F Mesir, pesawat Soviet di Mesir membawa tanda Angkatan Udara Mesir. Saat MiG pertama berjarak 20 km dan mendekat dari barat, Amos Amir memimpin keempat pesawatnya dalam putaran pendakian 270 derajat yang membawa mereka ke arah barat. Namun, mereka telah berbalik terlalu kencang. Alih-alih menarik MiG ke barat, mereka sekarang berhadapan langsung. Saat Mirage mendekati MiG, keempat Pantom mendekati area di ketinggian rendah dan sejajar. Rencana awal telah meminta Pantom untuk masuk dari bawah, belakang dan di bawah MiG-21 mengejar Mirage, dan menembak mereka dengan AIM-7 Sparrows yang dipandu radar. Pertempuran jarak dekat dimulai. Orang Israel tidak hanya terampil, tetapi juga beruntung. Seorang pilot Rusia berhasil mengejar Pantom dan memukulnya dengan misil pencari panas AA-2 Atoll, tetapi gagal meledak. Sementara Pantom mempertahankan pasangan yang saling melindungi, pilot Mirage yang kurang disiplin memisahkan diri untuk melawan lawan mereka secara individual. Avraham Salmon dan Avi Gilad berpisah saat pertempuran dimulai dan Salmon segera menjadi orang pertama yang berhasil membunuh. Melihat 2 MiG di ekor sepasang Pantom, dia memperingatkan rekan-rekannya tentang bahaya yang mendekat sebelum mendatar di belakang MiG bagian belakang dan meluncurkan AIM-9D. MiG meledak, menewaskan pilot Nikolai Yurchenko. Asher Snir juga berpisah dari wingman untuk mengejar MiG. Menemukan dirinya berada di tengah sejumlah MiG dan Pantom, dia memilih untuk mengejar salah satu pesawat tempur Soviet. Saat MiG menjauh dari Mirage, Snir melepaskan AIM-9D yang mengenai perut MiG-21. Kapten Yevgeny Yakovlev berhasil keluar dari pesawat yang tertabrak, namun tewas saat turun. Aviem Sela menyaksikan jatuhnya pesawat tersebut. Salah satu Mirage yang diterbangkan oleh Asher Snir, menembakkan rudal udara ke udara beberapa detik setelah pertempuran dimulai. Rudal itu mengenai MiG dan membakarnya. Pilot selamat, pesawat berputar dan jatuh seperti batu dari ketinggian 30.000 kaki atau 9.100 meter. Parasut pilot Rusia langsung terbuka. Seharusnya tidak demikian. Parasut dirancang untuk terbuka secara otomatis pada ketinggian 10.000 kaki atau 3.000 meter, sehingga pemakainya tidak membeku atau mati lemas di ketinggian. Snir, bagaimanapun, dalam panasnya pengejaran dan tanpa perlindungan wingman, gagal menemukan MiG-21 yang mendekati ekornya. Kapten Vladimir Ivilov menembakkan Atoll AA-2 ke Mirage, yang meledak di knalpot mesin atar, merobek nozzle dan ekor pesawat Snir. Snir melepaskan diri dan berhasil merawat pesawatnya yang rusak hingga mendarat dengan aman di Rephidim. Ivilov, kekurangan bahan bakar, melepaskan tembakan meriam yang gagal di salah satu Pantom sebelum kembali ke Al-Katamiyah. Dengan pertempuran yang sedang berlangsung, bala bantuan Israel diperintahkan untuk berperang. 4 Mirage Squadron 117 yang bersembunyi di ketinggian rendah di atas Sinai, di luar jangkauan radar Mesir dan Soviet, berhenti dan bergerak ke arah barat ketika jet Itamar Nenner mengalami kerusakan mesin dan harus membatalkan misi. Khawatir meninggalkan Nenner sendirian di wilayah musuh, Ivan Nir mengawal wingman kembali ke Rephidim. Sepasang Skuadron 101, Ifta Spektor dan Michael Zuk, diacak untuk menggantikan mereka. Spektor, bagaimanapun, segera kehilangan Zuk dan memerintahkannya untuk kembali ke markas, melanjutkan pertempuran sendirian. 117 pasangan yang tersisa, Koren dan Richter, juga akan melawan para pejuang Soviet. Guys, ternyata Rusia pernah dikalahkan oleh Israel ya.